Prasangka kalau dalam bahasa Inggris prejudice. Ada yang bilang akar katanya dari bahasa Latin prejudicium, yang artinya ketika kita menilai, memutuskan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Itu namanya prejudicium. Pre itu kan sebelum. Nah, judicium itu menilai. Cuma ini maksudnya misalnya kemarin minggu lalu takmir itu ngasih saya air putih. Nanti mesti juga air putih lagi. Berarti saya harus siap-siap bawa kopi sendiri misalnya. Nah, ini namanya dinilai berdasarkan pengalaman yang kemarin. Ini makna harafiahnya dari sisi kata-katanya. Tapi secara umum prasangka itu didefinisikan sebagai pandangan atau penilaian secara negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan negatif, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, tidak berdasarkan pengalaman aktual kita. Itulah prasangka. Nah, prasangka itu ya meskipun nanti ada prasangka baik, prasangka buruk, tapi secara umum istilah prasangka itu konotasinya negatif. Malam hari ini kita bahas yang negatif dulu ya. Kalau yang positif teman-teman paham lah sudah. Secara umum memang dipandang negatif. Jenisnya banyak. Mungkin karena kita berprasangka buruk itu karena afiliasi politiknya seseorang, mungkin beda partai, atau karena beda gender, mungkin karena beda agama, beda ras, beda etnis, beda budaya, beda warna kulit, beda, saya tidak tahu kok tiba-tiba itu ada masuk beda kecantikan. Ya mungkin saja kan antara yang cantik dan tidak cantik saling berprasangka. Nanti yang tidak cantik bilang mentang-mentang cantik, paling itu oplas itu. Nah, itu prasangka kan sekarang banyak yang begitu ya. Atau yang cantik berprasangka pada yang buruk, Allah Pak Dune iri sama saya. Saling berprasangka. Bisa. Jadi dasarnya bukan fakta. Jadi kok tiba-tiba tadi kita nuduh oplas, dari mana kok ngerti oplas? Ya enggak tahu sih, kira-kira saja biasanya begitu. Itu yang disebut prasangka. Mungkin juga pekerjaan, mungkin juga pendidikan, selera, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa jadi sumber kita berprasangka pada orang lain. Kadang-kadang banyak sekali kita prasangkai orang-orang sekeliling kita sampai kita capek sendiri. Nanti kita lihat ya, mengapa bisa begitu prasangka itu. Baik, prasangka itu jenis sikap. Jadi satu behavior. Kalau sikap itu isinya 3. Ada feeling, ada belief, ada action. Ketika saya berprasangka pada seseorang, prasangka buruk, ya saya merasa saya benar bahwa dia buruk, saya yakin bahwa dia buruk, yang dari situ terus mendorong saya memperlakukan dia secara buruk. Jadi ini mirip kalau dulu kita belajar di Heraklitos bahwa pikiran kita, anggapan-anggapan kita akan membuahkan perilaku. Misalnya ya, sampean deket punya teman terus sampean anggap, wah temanku kok wajahnya kayak gitu ya, tatonya banyak, copet ini mesti. Nah, misalnya itu kan prasangka. Loh, ketika sampean curiga, menganggap dia copet, berprasangka dia copet, itu kan perilakumu juga mungkin dompetmu bolak-balik mbok pegangi, atau kamu menjauh-jauh di luar jangkauannya dia, atau kalau mau pokoknya perilakumu ya perilaku orang curiga khawatir dicopet. Jadi dari prasangka itu muncul perilaku. Maka prasangka buruk itu ya melibatkan feeling, melibatkan
belief dan melibatkan action. Tindakan kita dituntun oleh pikiran kita, oleh yang kita percayai. Karena pikiran kita negatif, ya akan lahir tindakan yang negatif. Jadi prasangka tadi akan nuntun tindakan kita, akan nuntun perilaku kita. Nanti ada teorinya, level-levelnya prasangka. Tindakan apa saja sih yang menunjukkan prasangka itu? Nah, bedanya apa prasangka dengan bukan prasangka? Ini saya ambil dari tokoh psikolog Gordon Allport. Kata dia, ayo kita bedakan antara prejudgment dan prejudice. Ini dua hal yang berbeda, kata dia. Kalau prejudgment positif, kalau prejudice negatif. Prejudice itu yang gimana, kata dia? Jika seseorang mampu memperbaiki penilaiannya yang salah berdasarkan bukti baru, maka dia tidak punya prasangka. Jadi prejudgment itu ya saya menilai, saya punya teman saya menilai. Kadang-kadang penilaian saya memang negatif. Tapi nanti kalau ada bukti, ternyata saya salah, kamu orang baik. Nah, ini saya mau berubah, ini namanya prejudgment. Karena manusia itu kan memang ketemu apa saja, ketemu siapa saja menilai. Kok terbukti penilaiannya salah, ya saya mau berubah. Ini namanya prejudgment. Tapi kalau prasangka tidak. Kalau prasangka itu meskipun ada bukti yang berlawanan dengan anggapannya, dia tetap tidak mau berubah. Jadi prasangka hanya jadi prasangka jika tidak mau diubah ketika dihadapkan pada pengetahuan baru. Prasangka itu tidak seperti kesalahpahaman biasa. Karena prasangka secara aktif menolak semua bukti yang dapat menggoyahkan prasangka. Kita cenderung menjadi emosional ketika prasangka terancam oleh kontradiksi. Jadi perbedaan antara prejudgment dan prasangka adalah prejudgment dapat didiskusikan dan diperbaiki tanpa perlawanan emosional. Kalau prasangka tidak. Jadi natural saja bahwa kita itu kalau ada teman baru, ketemu orang, siapapun yang kita hadapi, kita menilai. Orang kayak gini biasanya cerewet ini mesti. Itu kan kadang begitu. Saya dulu punya teman kayak gini nanti susah ini. Gayanya ngakrab-ngakrab nanti tiba-tiba pinjem 100 dulu misalnya. Nah itu kan kamu prasangka. Tapi sudah bergaul lama ternyata ternyata anaknya baik kok, malah dia suka membantu. Nah kalau itu prejudgment, kamu mau berubah. Ding ternyata anak baik, berarti saya salah. Harus saya ubah cara berpikir saya. Nah, ini positif. Tapi ada yang negatif. Mungkin aslinya gitu, belum kelihatan saja. Tunggu saja nanti pada saatnya. Ini namanya prasangka. Jadi ini bedakan dua ini ya, antara prejudgment dan prasangka.